Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah perancangan kontrak. Hari ini kita akan membahas tentang perjanjian nominat. Sebelum kita memulai mengulas lebih lanjut terkait perjanjian nominat, satu yang harus kita jawab dulu, apakah yang dimaksud dengan perjanjian nominat tersebut? Mengapa penting untuk mempelajari perjanjian nominat? Kemudian menjadi pertanyaan kedua yang selanjutnya nanti kita uraikan apa saja yang termasuk dalam perjanjian nominat, unsur-unsur dari perjanjian-perjanjian tersebut. Kemudian bagaimana cara menuangkan perjanjian tersebut di dalam suatu kontrak, nanti akan kita bahas secara tuntas di pertemuan-pertemuan perancangan kontrak berikutnya. Hari ini kita akan fokus membahas tentang perjanjian nominat tersebut. Ketika kita melihat dalam kitab undang-undang hukum perdata yang kemudian menjadi dasar hukum dari perjanjian nominat, maka dapat kita temukan peristilahan dari kontrak nominat adalah suatu kontrak yang bernama, ya. Apa yang dimaksud dengan bernama? Kontrak tersebut disebutkan secara jelas nama-nama dari setiap kontrak dalam KUH Perdata. Contohnya perjanjian jual beli. Dalam KUH Perdata memang secara eksplisit perjanjian tersebut disebutkan dan dinamakan dengan perjanjian jual beli. Di dalam pasal 13-19 KUH Perdata kita bisa melihat kemudian disebutkan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu. Jadi di dalam pasal 13-19 KUH Perdata kemudian menegaskan lagi bahwa suatu perjanjian, apakah perjanjian tersebut sudah memiliki nama khusus ataupun tidak memiliki nama khusus, tetap tunduk kepada bab ini dan bab yang lalu. Artinya apapun perjanjian tersebut, perjanjian bernama yang telah ditentukan di dalam KUH Perdata maupun nanti ada perjanjian-perjanjian yang tidak disebutkan secara jelas namanya dalam KUH Perdata, tetap tunduk kepada KUH Perdata di bab ini dan bab-bab sebelumnya. Oke. Kemudian kita menelaah lebih lanjut apa saja yang termasuk dalam perjanjian nominat. Apakah jenis-jenis dari perjanjian nominat ini? Yang paling lazim, yang paling sering kita dengarkan itu yang pertama adalah perjanjian jual beli. Apa yang dimaksud dengan perjanjian jual beli? Perjanjian jual beli bagaimana caranya menganalisa bahwa suatu perjanjian atau perbuatan hukum yang dibuat oleh satu pihak dengan pihak lain kemudian masuk ke dalam kategori perjanjian jual beli atau bukan. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting seperti yang sudah diterangkan di pertemuan-pertemuan berikutnya, bahwa untuk merancang sebuah kontrak kita harus paham dulu apa sih yang menjadi unsur-unsur esensialia dari kontrak yang akan kita buat. Karena unsur esensialia merupakan suatu unsur yang memang harus ada dalam perjanjian tersebut. Ketika unsur esensialia tidak ada dalam perjanjian yang akan kita buat, maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak memenuhi kriteria perjanjian yang dimaksud. Nah, kita lihat bersama untuk perjanjian jual beli, dasar hukum dalam perjanjian jual beli ini kita bisa lihat dari pasal 1457 KUH Perdata sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata. Di dalam pasal 1457 KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu persetujuan. Ingat, karena ini merupakan perjanjian, maka unsur persetujuan itu wajib ada dalam perjanjian ini. Suatu persetujuan dengan mana satu pihak kemudian mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar, ya, terhadap objek yang diperjanjikan. Dari definisi ini kita bisa lihat bahwa unsur mutlak dari perjanjian jual beli ini ada dua. Yang pertama ada apa tadi? Ada barang, betul? Barang yang menjadi objek. Kemudian yang kedua ada pembayaran, ya, yang dibayarkan untuk kemudian mengalihkan barang tersebut. Unsur ini wajib ada dalam perjanjian jual beli. Kemudian kita lihat selanjutnya di pasal 1458 KUH Perdata mengatakan bahwa perjanjian jual beli, ketika kita mengkaji tentang perjanjian jual beli tersebut sebenarnya sudah dinyatakan ada atau kesepakatannya telah terjadi atau telah mengikat para pihak ketika para penjual dan para pembeli ini sudah terdapat
kesesuaian kehendak antara penawaran dengan penerimaan, walaupun barang tersebut belum diserahkan secara langsung. Jadi ketika kita melihat memang perjanjian jual beli ini sudah diakui sejak adanya apa? Adanya kesepakatan antara pihak pembeli dengan penjual, adanya penerimaan antara penawaran dan penerimaan yang disepakati. Tapi perlu kita ingat, ini baru mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian tersebut, tetapi belum timbul hak kebendaan di sini. Perjanjian jual beli baru menimbulkan hak kebendaan secara mutlak yang absolut ketika apa? Ketika perjanjian tersebut sudah diikuti dengan perjanjian kebendaan yang terjadi pengalihannya dengan cara levering, ya. Bagaimana levering atau penyerahan dalam suatu perjanjian jual beli itu juga mengikuti objek dari perjanjian tersebut. Dia termasuk ke dalam benda apa, ya. Jadi masing-masing benda yang dikategorikan sesuai dengan benda-benda yang ada itu memiliki proses levering yang berbeda-beda. Contohnya kita akan lihat yang pertama, benda bergerak. Dalam transaksi jual beli mobil misalnya, ya, mobil merupakan salah satu benda bergerak, ya. Dalam jual beli mobil yang merupakan benda bergerak, maka penyerahannya, ya, dia harus dilakukan secara apa? Baru dikatakan telah beralih, baru dikatakan dia memiliki hak kebendaan yang absolut. Itu ketika penyerahan dilakukan dengan cara nyata atau real dari penjual ke pembeli. Mobil tersebut sudah diserahkan dari penjual ke pembeli, kemudian kuncinya juga sudah diserahkan dari penjual ke pembeli. Pokoknya sudah terjadi penyerahan secara nyata, barulah terjadi pengalihan hak yang menimbulkan adanya hak kebendaan yang bersifat absolut. Kemudian yang kedua, ketika dia merupakan benda yang tergolong dalam piutang atas nama. Bagaimana proses leveringnya? Untuk piutang atas nama atau benda tak bertubuh, di dalam hukum dinyatakan bahwa penyerahannya atau leveringnya dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Jadi ketika dibuat akta otentik, sudah ditandatangani akta otentik itu secara sempurna, ataupun akta di bawah tangan ditandatangani secara sempurna, maka telah terjadi pengalihan, ya, levering terhadap benda tidak bergerak tersebut. Benda tidak bertubuh yang dimaksudkan di dalam perjanjian jual beli tersebut. Kemudian yang ketiga, memungkinkan perjanjian jual beli yang kita buat objeknya adalah benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak, contoh salah satunya adalah tanah misalnya, ya. Ketika ada pihak A dengan pihak B melakukan jual beli tanah, ketika mereka sudah melakukan proses penandatanganan, betul yang dikatakan dasar hukum dari pasal sebelumnya tadi, ketika dia objeknya adalah tanah misalnya, sudah terjadi kesepakatan pada saat mereka menandatangani, tetapi pengalihan secara sepenuhnya terhadap benda bergerak tetap leveringnya dilakukan dengan pendaftaran atau dengan balik nama. Jadi ketika di dalam sertifikat tanah tersebut belum beralih namanya, belum didaftarkan namanya, maka belum terjadi penyerahan atau jual beli secara sempurna yang bisa mengakibatkan peralihan hak kebendaan tersebut. Baru pengikatan saja tapi belum beralih haknya. Ini sangat penting untuk diperhatikan karena banyak sekali pemahaman-pemahaman yang kemudian menyatakan atau memahami suatu perjanjian jual beli itu sudah kuat ketika ditandatangani saja. Nah, merujuk kepada penjelasan tadi, maka pengalihan dari perjanjian jual beli objeknya harus disesuaikan dengan pengalihan kebendaan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Baik. Selanjutnya yang penting untuk kita ketahui dalam merancang kontrak jual beli, hal-hal apa saja yang tercantum dalam perjanjian jual beli. Yang pertama bisa kita lihat, tentunya dalam semua perjanjian harus ada tanggal dibuatnya akta tersebut. Kemudian para pihak, karena ini merupakan perjanjian jual beli, maka para pihak dalam perjanjian ini yaitu ada pihak penjual dan ada pihak pembeli. Nanti terserah perancang kontrak yang mana yang mereka gunakan, apakah mereka menggunakan kata pihak pertama dan pihak kedua ataukah pihak penjual dan pihak pembeli. Kemudian yang ketiga, adanya objek yang diperjualbelikan. Tentunya objek yang diperjualbelikan nanti kita bahas di slide berikutnya harus memenuhi ketentuan perundang-undangan. Dia harus merupakan objek yang memang bisa dijadikan sebagai objek jual beli.
Kemudian adanya harga jual. Kenapa adanya harga jual di sini? Karena nanti untuk perjanjian jual beli sebagaimana di pasal yang telah kita jelaskan tadi, unsur esensinya adalah adanya pembayaran terhadap benda tersebut yang nantinya diikuti dengan levering atau penyerahan barang yang nanti akan berujung pada pengalihan haknya. Kemudian selanjutnya adalah cara pembayaran. Di dalam perjanjian jual beli juga mutlak disebutkan bagaimana cara pembayarannya. Dirinci dalam klausul-klausul pasal yang nanti akan kita buat dalam perjanjian jual beli. Kemudian hak dan kewajiban para pihak. Hak kewajiban para pihak yang membeli seperti apa, hak dan kewajiban para pihak yang menjual seperti apa, itu harus kita tuangkan dalam suatu perjanjian jual beli. Selanjutnya yang kita harus pahami dalam merancang perjanjian jual beli yaitu unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian jual beli. Dalam perjanjian jual beli selain yang sudah kita sebutkan tadi, maka harus ada unsur-unsur. Yang pertama adanya subjek hukum, ya. Subjek hukumnya siapa? Ya, penjual dan pembeli. Yang keduanya ada kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga barang. Kemudian yang ketiga adanya kesepakatan mengenai penjual dan pembeli. Kemudian selain adanya subjek, maka dibutuhkan juga objek, ya. Apa saja yang menjadi objek jual beli? Apakah semua barang itu bisa diperjualbelikan? Apakah semua objek yang diakui oleh hukum itu bisa dilakukan proses jual beli terhadapnya? Ternyata ada batasan-batasan terhadap objek jual beli. Batasan atau apa saja yang bisa dijadikan objek jual beli? Atau mungkin kita lihat larangannya, batasannya apa yang tidak boleh dijadikan objek jual beli. Yang pertama, benda milik orang lain. Ketika ada suatu benda, ada klien datang ke hadapan Anda ingin melakukan suatu perjanjian jual beli, menjual suatu objek di mana objek tersebut bukan miliknya, maka objek tersebut tidak bisa dijadikan objek jual beli oleh pihak tadi, ya. Salah satu contoh untuk melihat adalah kita harus tanya dokumen hukum kepemilikannya apa. Misalnya dia mengaku dia merupakan pemilik tanah, maka kita lihat tadi kalau penyerahan tanah itu harus dengan balik nama. Kita lihat apa suratnya, harus didaftarkan. Suratnya adalah sertifikat. Maka kita mengecek dalam sertifikat tersebut apakah benar nama yang ada di sertifikat sama dengan nama klien tadi yang datang ke hadapan kita untuk dibuatkan akte jual belinya. Ketika sama, maka dia adalah pihak yang memiliki, berarti bisa untuk dilakukan proses jual beli. Tetapi jika bukan, maka dia kemudian objek tersebut bukan menjadi objek yang bisa diperjualbelikan oleh orang tadi. Kemudian yang kedua adanya barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, ya. Misalnya narkotika, itu memang barang yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan oleh undang-undang. Kemudian dia tidak boleh bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan, ya. Itulah yang kemudian menjadi batasan dari objek yang dapat dijadikan objek dari jual beli. Kemudian yang selanjutnya adalah sewa menyewa. Perjanjian bernama yang kedua yaitu sewa menyewa, ini juga sering kita temukan di masyarakat, ya. Untuk perjanjian sewa menyewa itu mirip dengan perjanjian jual beli. Bagaimana cara mengidentifikasi apakah ini merupakan perjanjian sewa menyewa, apakah ini merupakan perjanjian jual beli? Nah, mari kita lihat, kita kenali lebih lanjut tentang perjanjian sewa menyewa. Dasar hukum dari perjanjian sewa menyewa itu dapat ditemukan dalam pasal 1548 sampai pasal 1600 KUH Perdata, ya, 1600 KUH Perdata. Untuk definisinya kita bisa lihat di pasal 1548 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan. Ini perlu digarisbawahi, hanya memberikan kenikmatan untuk menikmati benda yang diberikan, ya, kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran dengan suatu harga yang disepakati atau disanggupi oleh kedua belah pihak. Kita bisa mendapatkan beberapa diferensiasi dari unsur-unsur ini dengan perjanjian jual beli tadi. Di sini ditekankan yang pertama hanya memberikan kenikmatan, yang kedua ada jangka waktu yang ditentukan, ya, yang ketiga tetap ada harga sebagai pembayaran terhadap benda tersebut, tetapi dibatasi dengan jangka waktu.
Melihat unsur ini, maka kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa untuk perjanjian sewa menyewa berdasarkan ketentuan KUH Perdata tidak ada pengalihan hak, ya. Hanya memperoleh kenikmatan saja, hak dari benda tersebut tidak beralih seperti perjanjian jual beli. Hal-hal yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa biasanya sebagai berikut. Yang pertama ada tanggal, ya, tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa. Kemudian yang kedua, para pihak. Nah, para pihak ini bisa disesuaikan sama halnya dengan perjanjian jual beli tadi. Apakah menggunakan kata pihak pertama atau pihak kedua, atau bisa menggunakan kata pihak yang menyewakan dengan pihak yang menyewa, atau si pemberi sewa sebagai pihak pertamanya, yang kedua adalah si penyewa sebagai pihak kedua. Kemudian ada objek yang disewakan. Nah, objek yang disewakan harus jelas objeknya apa, ya. Yang tentunya objek ini juga harus yang diperbolehkan oleh hukum. Tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga ada jangka waktu. Nah, ini lagi-lagi saya tekankan bahwa untuk perjanjian sewa menyewa harus ada jangka waktu. Kemudian adanya besarnya uang sewa. Jadi berapa uang sewa yang disepakati antara kedua belah pihak itu harus ada di dalam suatu perjanjian sewa menyewa. Kemudian hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban para pihak ini maksudnya adalah apa saja hak dan kewajiban dari pihak yang menyewakan, ya, kemudian atau pemberi sewa, dan apa saja hak dan kewajiban dari pihak yang menerima sewa atau yang menyewa. Kemudian perjanjian inominat yang ketiga adalah tukar menukar. Apa yang dimaksud dengan perjanjian tukar menukar? Kemudian apa perbedaannya dengan perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli? Mari kita identifikasi perjanjian tukar menukar sehingga nanti terlihat apa saja perbedaannya dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Untuk perjanjian tukar menukar kita lihat dulu dasar hukumnya di pasal 1541 dan 1546 sampai dengan pasal 1546 KUH Perdata. Apa yang diatur dalam pasal 1541 KUH Perdata? Di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian tukar menukar, nanti ketika sudah membahas pasal ini maka kita bisa melihat diferensiasinya dengan perjanjian lainnya. Yang pertama dinyatakan ini merupakan persetujuan antara satu pihak, ya, dengan pihak lainnya untuk mengikatkan dirinya. Untuk apa nih pengikatannya? Saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti dari barang lainnya. Oke, kita garis bawahi. Jadi unsur yang menjadi identik dalam perjanjian tukar menukar adalah adanya suatu barang yang ditukar dengan barang lainnya sebagai gantinya. Apakah ada unsur pembayaran yang mutlak dilakukan di perjanjian tukar menukar? Tidak ada, ya. Jadi yang ada hanyalah barang ditukar dengan suatu barang, ya, atau sebagai gantinya yang disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Unsur-unsur dalam perjanjian tukar menukar itu yang pertama adalah adanya subjek hukum. Sama seperti tadi, semua perjanjian harus ada subjek hukumnya. Nanti di sini kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan. Penjelasan terkait kesepakatan juga sudah kita jelaskan di perjanjian-perjanjian sebelumnya. Kemudian adanya objek, tentunya objek ini adalah berupa apa yang mereka sepakati. Ya, akan ada dua objek di sini karena akan terjadi pertukaran antara objek tersebut. Kemudian masing-masing subjek hukum menerima barang yang menjadi objek tukar menukar. Jadi masing-masing, misalnya antara A dengan B melakukan perjanjian tukar menukar, maka A dan B wajib menerima, masing-masing menyerahkan barang tersebut yang sesuai dengan yang mereka sepakati. Apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tukar menukar? Mari kita cermati bersama. Yang pertama adalah dalam perjanjian tukar menukar masing-masing pihak berkewajiban, ini kewajibannya, ya, kewajiban dalam menyerahkan barang yang ditukar. Sedangkan haknya apa? Jelas. Ketika mereka sama-sama memberikan barang, maka haknya adalah sama-sama menerima barang dari pihak masing-masing. Selanjutnya, risiko. Bagaimana risiko? Pengaturan terkait risiko dalam perjanjian tukar menukar. Risiko dalam perjanjian tukar menukar ini diatur dalam pasal 1545 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam perjanjian tukar menukar, jika barang yang menjadi objek tukar menukar musnah di luar kesalahan, ini digarisbawahi lagi, di luar kesalahan. Perjanjian hibah diatur dalam pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata.
Pasal 1666 KUH Perdata menyebutkan apa? Bagaimana pengaturan hibah? Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana suatu pihak, ya, pihaknya disebut apa nih? Kalau dia adalah orang yang menghibahkan, namanya penghibah. Kemudian dengan mana si penghibah tersebut di waktu hidupnya. Jadi ketika kita bicara hibah, itu harus dilakukan pada saat hidup, ya. Sewaktu hidupnya, penghibah sewaktu hidupnya, dan penyerahan ini dilakukan secara cuma-cuma. Jadi tidak ada syarat pembayaran atau ada kewajiban-kewajiban yang harus wajib disepakati oleh penghibah dan penerima hibah. Karena ini memang unsurnya adalah cuma-cuma dan sukarela, maka tidak ada kewajiban pembayaran. Kemudian menyerahkan sesuatu benda keperluan si penerima hibah yang menjadi penerima dalam penyerahan hibah tersebut, ya. Itu yang merupakan definisi dari hibah. Kemudian apa saja syarat dari perjanjian hibah? Syaratnya adalah yang pertama, perjanjian hibah hanya dapat dilakukan antara orang yang masih hidup, ya. Sudah kita terangkan, sudah kita bahas bahwa dia harus pemberi hibah tersebut masih hidup. Karena kalau misalnya nanti dilaksanakannya setelah meninggal, itu bisa jadi wasiat ataupun hibah wasiat. Kalau hibah murni, pihak penghibah itu harus masih hidup. Pasal 1662 ayat 2 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, hanya diperbolehkan terhadap barang-barang yang sudah ada. Contohnya seperti ini. Pada saat ini saya sudah memiliki, anggaplah saya memiliki mobil atau laptop ataupun apapun benda yang akan dihibahkan, itu memang sudah ada, ya, dan sudah menjadi kepemilikan dari si penghibah. Bukan sesuatu yang belum tentu ada dan belum akan ada. Contohnya yang belum akan ada seperti apa? Misalnya dia mau menghibahkan keuntungan dari bisnisnya yang akan diperoleh bulan depan. Nah, itu kan belum bisa kita jadikan sebagai objek hibah karena belum ada pada saat itu. Dan di pasal 1667 itu Perdata sudah menjelaskan bahwa dia harus ada pada saat perjanjian hibah tersebut dilaksanakan, objeknya sudah harus ada. Kemudian tidak boleh diperjanjikan bahwa si pemberi hibah tetap berkuasa. Hibah merupakan suatu pembelian secara sukarela yang nantinya akan berakibat terhadap pengalihan hak, sehingga si penghibah tidak boleh lagi memiliki, menguasai ataupun mengatur terkait benda yang sudah dihibahkan. Kemudian tidak disyaratkan bahwa si penerima hibah akan melunasi. Misalnya seperti ini, masih ada tunggakan terhadap objek hibah tersebut, maka tidak boleh ada syarat, ya. Tidak kalau misalnya ada pun sesuai dengan kesepakatan, ya, tapi tidak menjadi syarat mutlak bahwa semua utang piutang atau kewajiban-kewajiban terkait benda tersebut itu harus dibayar oleh si penerima hibah. Itu bukan menjadi syarat dalam perjanjian hibah ini. Kemudian hibah harus dilaksanakan dengan akta notaris. Ini sering sekali banyak yang bertanya, bagaimana saya sudah pernah mendapatkan hibah misalnya pada saat orang tua saya hidup, saya diberikan harta kekayaan berupa A, B, C seperti itu, ya. Pada saat ditanya apa dasar hibahnya, ternyata masih bukan akte, ya, tulisan tangan saja atau secara lisan. Nah, bagaimana dengan itu? Pasal 1682 KUH Perdata mengatakan dengan jelas bahwa keabsahan dari penghibahan perjanjian hibah itu harus dibuat dengan akta otentik dan harus didaftarkan, ya. Jadi terhadap hibah-hibah yang tidak didaftarkan dan tidak dibuat dalam akta otentik belum dapat memperoleh keabsahan dalam konstruksi hukum perdata di Indonesia. Pada prinsipnya perjanjian hibah ini tidak dapat dicabut, ya. Ketika kita membuat suatu perjanjian hibah, maka perjanjian tersebut tidak dapat dicabut. Tetapi boleh saja dicabut atau dibatalkan ketika, nah ini ada keadaan-keadaan nih yang menjadi eksepsional atau pengecualian. Hibah tersebut tidak dapat ditarik, tapi ada klausul pengecualiannya, ya, keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang bisa atau memungkinkan hibah tersebut dibatalkan. Yang pertama, jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Misalnya memang tidak wajib ada syarat, tetapi ketika para pihak kemudian menyepakati ada suatu syarat antara si
penerima hibah dengan pemberi hibah, maka syarat tersebut wajib untuk dilaksanakan. Dan ketika itu tidak dilaksanakan, maka dapat dibatalkan, dimohonkan pembatalan, atau dapat dicabut hibah tersebut. Kemudian yang kedua, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan usaha pembunuhan atas suatu kejahatan lain atas diri si penerima hibah. Hibah harus dilakukan dengan itikat baik. Ketika misalnya ada indikasi terdapat itikat tidak baik atau terdapat niat untuk mencelakakan si penerima hibah untuk mendapatkan objek hibah tersebut, maka itu bisa menjadi suatu hal yang menjadi alasan atau dasar bagi si pemberi hibah bisa atau si penghibah bisa menarik atau memohonkan pembatalan terhadap hibah yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, jika pemberi hibah jatuh miskin sedangkan penerima hibah menolak untuk memberikan nafkah kepadanya, itu diatur dalam pasal 1688 KUH Perdata. Baik, selanjutnya kita beralih ke perjanjian nominat yang kelima, yaitu pemberian kuasa. Pemberian kuasa atau last giving diatur dalam pasal 1792 sampai dengan pasal 1818 KUH Perdata. Pasal 1792 menyebutkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama menyelenggarakan suatu urusan. Jadi ini sering kita dengar juga ya, dan sering kita temui, bahkan mungkin sudah banyak yang pernah membuat surat kuasa di sini. Apa sih yang dimaksud dengan kuasa? Kuasa itu berarti suatu, dari pasal tadi kita bisa melihat bahwa ada suatu pihak yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak yang memberi kuasa tadi. Ya, jenisnya ada dua. Yang pertama adalah kuasa umum dan kedua adalah kuasa khusus. Kuasa umum yaitu kuasa yang karena kepentingannya memberikan wewenang umum pada pemegangnya yang hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa kuasa umum itu adalah kuasa yang diberikan secara umum kepada pemegang atau pihak yang diberikan kuasa itu untuk melakukan ini biasanya hanya pengurusan-pengurusan saja kalau dia kuasa umum. Yang kedua adalah kuasa khusus. Kuasa khusus ini merupakan suatu kuasa yang karena kepentingannya hanya memberi wewenang khusus kepada penerima kuasa mengenai satu atau beberapa kepentingan tertentu dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan. Jadi kalau kuasa khusus ini dia tidak secara umum, tapi dia menunjuk secara khusus untuk apa kuasa itu diberikan. Misalnya untuk mengambil sertifikat, misalnya mengambil sertifikat, kemudian menandatangani berkas pengambilan sertifikat tersebut. Berarti itu khusus untuk melakukan perbuatan itu saja, ya. Jadi di luar perbuatan yang dikuasakan, si penerima kuasa tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar apa yang menjadi kuasa yang dikhususkan dalam pemberi kuasa kepadanya. Pemberian kuasa ini bisa berakhir, ya. Kapan berakhirnya? Bisa dengan penarikan kembali kuasa oleh si pemberi kuasa, bisa dengan pemberitahuan penghentian kuasa, bisa karena meninggalnya salah satu pihak, bisa karena pemberi kuasa atau penerima kuasa berada di bawah pengakuan atau pahitnya pemberi atau penerima kuasa, dan ataupun kawinnya perempuan yang memberi dan menerima kuasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1813 KUH Perdata. Selanjutnya kita ke perjanjian nominat atau perjanjian bernama yang keenam, yaitu penitipan barang. Penitipan barang diatur dalam pasal 1694 sampai dengan pasal 1739 KUH Perdata. Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima, ya, ini unsurnya seseorang menerima barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikan dalam wujud asalnya. Jadi kita bisa lihat ya dari pasal ini ada satu orang, ya, satu pihak, ada pihak lain. Pihak yang satu ini kemudian menitipkan, memberikan barang kepada pihak lain, di mana pihak lain ini kemudian akan menyimpan apa yang dititipkan kepada si pihak tadi.
ya. Jadi pihak satu menitipkan kepada pihak lainnya, pihak yang menerima penitipan ini berjanji untuk mengurus, ya, menyimpan dan akan menjamin wujudnya tidak terjadi pengurangan, ya, terhadap benda tersebut atau tidak terjadi kerusakan. Berarti dia harus betul-betul merawat barang yang dititipkan kepadanya. Baik, itu yang menjadi perjanjian nominat yang akan kita bahas, ya, dan akan kita elaborasi dan akan kita coba untuk rancang kontraknya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi jika masih ada yang ingin didiskusikan, silahkan akan kita lanjutkan dalam sesi diskusi dan perancangan kontrak di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi